Sekarang kita bicara menjabarkan stabilitas nilai tukar rupiah. Kata-katanya adalah stabilitas nilai tukar rupiah, bukan tingkat nilai tukar rupiah. Kita bicara stabilitas, bukan level. Nah, ini yang harus kita jabarkan. Nah, yang kami dekati sekarang adalah yang kita sebut stabilitas, itulah volatilitas nilai tukar rupiah yang average-nya 20 hari. Jadi kami membuat naik turunnya nilai tukar rupiah, average dalam 20 hari itu rollingnya seperti apa. Nah, kami cek tadi itu di dalam year to date sekarang itu adalah 5,4%. 5,4%, which is actually itu masih relatif stabil. Itu bicara lagi-lagi mandatnya undangan stabilitas nilai tukar rupiah. Mari kita berdiskusi mengukur stabilitas. Stabilitas bukan level, tapi adalah bagaimana naik turunnya. Naik turunnya kami dekati adalah standar deviasi yang rolling selama 20 hari rolling terus lah. Kami tadi cek ya Bu Desi ya, 5,4%. Nah, berapa? 5,4%. Itu adalah seperti jadi itu adalah mari kita memahami ini dan juga ikut menjelaskan kepada masyarakat bahwa adalah stabilitas nilai bukan levelnya lah, seperti itu yang kami lakukan. 5,4 menurut ukuran. Kenapa kami masih menggunakan stabil? Karena acaranya lah volatilitas, bukan berarti bahwa kami tidak melakukan. Karena kami jelaskan lah, seperti kami lagi bicara pengukuran IQ dan segala macam. Nah, tadi timbul pertanyaan, apakah stabilitas nilai tukar rupiah mau diukur Pak Dolvi dengan rentangnya yang asumsi nilai tukar? Kan ketika ada average tahunan berapa, ada kisaran bawah, kisaran atas untuk tahun 2026 seingat saya, kalau di dalam budget itu 16.500 ya, kisaran bawahnya 16.200, kisaran atasnya 16.800 ya. Nah, nanti kami akan jelaskan bagian kedua. Year to date sekarang, average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Wah, berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba, Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan, nah kenapa kami masih yakin gitu ya. Tapi volatilitas IQ-nya kita volatilitas sekarang loh ya. Tapi tahun depan monggo nanti kita diskusikan, kita sepakati tidak hanya volatilitas tapi juga kisaran 16.2, 16.7 ya sesuai. Monggo nanti kita berdebat supaya kita ada kesepakatan antara Komisi 11 dengan kami lah, seperti itu. Monggo Pak. Ini Pak, menerjemahkan stabilitas ini nih Pak. Tadi kan Bapak bilang stabilitas bukan pada level, tapi pada gejolaknya yang diukur tadi berapa? 5%. 5,4%. Nah, menetapkan bahwa dalam rentang 5,4% itu dianggap stabil, itu apa ini ya Pak, landasannya? Kalau kita menggunakan pengertian stabilitas dalam ilmu-ilmu yang lain, stabilitas itu adalah kemampuan untuk kembali kepada posisi semula, Pak. Itu bisa didefinisikan demikian. Nah, Bapak menggunakan definisi stabilitas, menggunakan definisi yang mana ini? Apakah ini definisi yang berlaku umum di Bank Sentral, atau ini definisi tersendiri yang dibuat oleh Bank Indonesia, atau bagaimana? Karena kalau kita baca pengertian stabilitas, itu adalah kemampuan untuk kembali kepada posisi semula. Nah, kalau posisi semula ini kita asumsikan nilai fundamental ekonominya, nah kemampuan untuk kembalinya ini yang penting, stabilitas. Bukan dia, itu maksudnya definisi itu datang dari mana, kemudian kriteria angka 5,4% datang dari mana itu Pak? Menyatakan itu stabil. Kenapa nggak 1%? Misalnya, kenapa nggak 2%? Kenapa harus 5 dianggap
volatilitas yang dianggap stabil? Ya, silakan Pak. Begini Bapak, memang tidak banyak bank sentral yang mentargetkan nilai tukar. Hanya Singapura aja, Hong Kong, dan berbagai yang mandatnya adalah targetnya adalah nilai tukar. Sebagian besar negara termasuk emerging market itu nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar. Dalam segala ini memang banyak yang kemudian ya dibiarkan mekanisme, sehingga beberapa indikatornya, makanya kalau negara lain volatilitasnya lebih gede meskipun levelnya depresinya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi Pak Dolfi, oleh karena itu kami menggunakan volatilitas itu dasarnya adalah standar deviasi. Standar deviasi itu kan kita ukuran statistik, mohon maaf saya tidak ingin menggurui. Standar deviasi kan tentu saja berapa standar deviasi dari min kan ya, kita ukur itu Bapak, bukan kembali kepada level awal gitu ya, gitu Pak. Kita just dasar ukuran statistik saja. Standar Pak, deviasi saya ada, ingin itu Pak. mohon, Pak Gubernur. Ini sebagai diskusi Pak ya. Kita bukan, Bapak tadi kan menyampaikan tidak menggurui, kita juga tidak ingin menggurui Pak. Tantangan ekonomi kita kan makin berbeda Pak. Dan standar deviasi ini kan sudah sangat lama dipakai oleh BI. Dan kemudian tidak mencerminkan apa yang selama ini disampaikan oleh Bapak juga, disampaikan oleh Menteri Keuangan, dan disampaikan, termasuk kita, saya termasuk sering menyampaikan, tidak mencerminkan kenapa nilai tukar kemudian tidak mencerminkan fundamental ekonomi kita. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau kemudian standar deviasi itu masih dipakai dan itu tidak menjadi cerminan bagi fundamental ekonomi kita, kenapa itu masih dipertahankan? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang kami sajikan tadi adalah yang kita sudah diskusikan untuk tahun 25-26. Ini kan dasarnya menggunakan volatilitas. Tadi kalau saya mendengarkan, kami berterima kasih atas masukan-masukan tadi dari Bapak Ibu. Ya mari kita pikirkan apakah ada definisi baru, ukuran baru untuk stabilitas. Tidak hanya volatilitas yang tadi, tapi juga suatu dalam menyusun APBN maupun menyusun RADBI kan ada average of the year, Bapak. Dan itu ada kisaran bawah dan kisaran atas. Average of the year, Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan Ibu sekalian, waktu menyusun berapa rata nilai tukar 1 tahun kan sudah didasarkan dengan konsisten dengan proyeksi inflasinya berapa, proyeksinya pertumbuhan ekonomi berapa, dan neraca pembayaran gimana, sehingga kita bisa menggunakan sebagai referensi Bapak ya, sebagai referensi average of the year dan kisaran batas bawah itu nilai tukar yang sesuai dengan fundamental. Nilai tukar fundamental itu kan nilai tukar yang sejalan dengan perkembangan ekonomi makro ya tadi kan. Nah, seperti tahun 2026 ini kita sepakat inflasinya 2,5 plus minus 1. Waktu itu pertumbuhan ekonominya dalam APBN 5,4%. Berapa nilai tukar yang sesuai dengan tajian sampai pertumbuhan itu? Dulu kita sepakati reratanya 16.500 dengan kisaran 16,2 sampai 16,8 atau 16,7 saya lupa ya. 16 karena batas. Apakah itu menjadi suatu kisaran baru? Kalau itu makanya tadi jawaban yang singkat kepada Pak Dolfi tadi, nilai fundamental berapa? Average of the year 16.500. Kisaran bawahnya 16,2, kisaran atasnya 16,8. 16,8. Apakah BI yakin akan masuk? Karena sekarang 16,9. Nah ya rata ya year to date ya. 16.900 year to date, dan pengalaman kami kalau April, Mei, Juni memang lebih tinggi. Nanti kalau Juli, Agustus akan menguat, sehingga the whole year kami masih meyakini nilai tukar akan di dalam kisaran 16,2, 16,8. Begitu Bapak yang tadi kami ingat. Tapi mohon maaf, nanti ini sebagai IKO baru ya untuk tahun 2027 bukan 2026 ya Pak.